Seorang pria duduk termenung selama ribuan tahun tanpa berbicara sepatah kata pun. Bukan karena dia tidak bisa bicara, melainkan karena dia telah muak dengan dunia fana ini. Ternyata, dia dulunya adalah dewa iblis Wuji yang tak tertandingi. Ribuan tahun lalu, kekuatan iblisnya telah mencapai puncaknya. Kultivasinya telah melampaui batas manusia biasa. Namun, hal ini justru membuat Kaisar merasa cemas. Kaisar mengirim ribuan pasukan elit untuk mengepungnya. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Pria itu benar-benar kehilangan dirinya sendiri di tengah pertempuran. Ribuan tentara dibantainya habis-habisan. Namun, dia yang telah dibutakan oleh amarah masih belum puas. Maka, dia menyerbu ke Zhong Yuan. Zhong Yuan memulai pembantaian tanpa akhir. Namun, tindakannya menarik perhatian 8 dewa surgawi. Mereka beralasan bahwa pria itu tidak dapat mengendalikan naluri pembunuhnya, dan bersama-sama menggunakan teknik es langit ke-9, menyegel pria itu selamanya di dasar danau Dongting. Namun, di matanya, kelompok yang hanya menyandang nama dewa ini hanyalah sampah. Bagaimana mungkin mereka bisa menjebaknya selamanya? Maka, setelah ribuan tahun, pria itu akhirnya berhasil mematahkan segel dan kembali ke dunia manusia. Namun, dunia kini telah berubah. Dia tidak punya tempat tujuan dan tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Hanya bisa berkeliaran seperti roh yang hilang. Saat dia mencoba menemukan kembali dirinya yang dulu, seorang gadis yang ditemuinya secara kebetulan mengubah pikirannya. Gadis itu terbaring lemah di tanah, seolah-olah akan mati kapan saja. Melihat tatapan memohon gadis itu, pria itu tertegun. Dia seolah melihat dirinya sendiri saat masih kecil. Maka, tanpa sadar dia mulai menyembuhkan gadis itu. Setelah memastikan gadis itu tidak lagi dalam bahaya, pria itu berbalik dan pergi. Tanpa disadarinya, gadis yang lemah itu telah mengukir wajahnya dalam-dalam di hatinya. Maka, keesokan harinya, gadis kecil itu membawakannya bakpao hangat. Namun, pria itu langsung menolaknya. Karena tatapan gadis kecil itu yang tanpa rasa takut, membuatnya merasakan sesuatu yang asing yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Bukan karena dia membenci anak itu, hanya saja perasaan ini membuatnya sangat gelisah. Namun, gadis kecil itu tidak menyerah. Dia terus membawakan bakpao setiap hari. Hal ini membuat hati pria yang tertutup itu sedikit melunak. Maka, dia mulai mencoba menerima gadis itu. Hal ini berlangsung selama 1,5 bulan. Gadis itu datang setiap hari tepat waktu untuk mengantar bakpao. Pria itu pun mulai terbiasa dengan kehadirannya. Namun tiba-tiba suatu hari, pria itu melihat gadis itu dipukuli di pasar. Dasar bocah cilik, berani-beraninya kau mencuri, kan kubunuh kau. Gadis kecil itu terus memohon ampun sambil dipukuli. Tetapi pemilik toko tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Melihat gadis yang terbaring di tanah, pria itu akhirnya menyadari bahwa bakpao yang dibawakan gadis itu setiap hari adalah hasil curian. Memikirkan hal itu, dia langsung menendang tongkat kayu di tangan pemilik toko, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia terus bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia memakan bakpao yang dibawakan gadis itu setiap hari, tanpa pernah bertanya dari mana gadis itu mendapatkannya. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi mengapa, dirinya yang dulu bahkan tidak berkedip saat membunuh orang, kenapa harus marah karena hal ini? Entah sudah berapa lama ia berjalan. Pria itu akhirnya berhenti. Namun, pemandangan yang dilihatnya membuatnya sangat terkejut. Bukankah ini Danau Dongting, tempat ia dikurung selama ribuan tahun? Siapa sangka pria terkuat di dunia akan dikurung di tempat seperti ini? Pria itu menghela nafas panjang. Lagi pula, ia tidak akan pernah melihat Danau Dongting lagi. Namun, saat ia hendak pergi, sebuah kepala tiba-tiba muncul dari semak-semak. Ternyata gadis kecil itu mengikutinya dari belakang. Melihat gadis itu yang penuh luka, pria itu merasa bingung. Aku hanya mengobatimu sekali, kenapa kau begitu gigih? Begitu ia selesai bicara, gadis kecil itu memeluknya erat. Karena aku tidak ingin sendirian lagi. Kumohon, jangan pergi. Pria itu tertegun. Hal itu membuatnya teringat akan kesendiriannya selama ribuan tahun. Tanpa sadar, ia bertanya nama gadis itu. Namaku Xiao Hua, aku anak yang penurut. Pria itu mengelus kepala gadis itu. Kalau begitu, ikutlah denganku. Namun, larut malam pria itu baru menyadari bahwa jika ia memutuskan untuk membiarkan gadis itu mengikutinya, ia perlu tempat tinggal. Sepertinya ia harus membangun rumah. Keesokan harinya, Xiao Hua yang masih mengantuk menggosok matanya. Tiba-tiba ia melihat sebuah rumah besar di depannya. Ia bertanya kepada pria itu dengan tak percaya. Aneh sekali, Paman, kemarin di sini tidak ada apa-apa. Mendengar itu, hati pria itu berdebar. Ia buru-buru menjelaskan dengan tenang. Rumah ini sudah ada sejak lama. Hanya saja karena sangat rusak, aku memperbaikinya. Melihat tatapan kagum gadis itu, pria itu akhirnya bisa bernapas lega. Untungnya dia hanya anak kecil. Kalau tidak, akan sulit membohonginya. Namun, saat itu ia mendengar suara gadis itu. Tapi rumah ini tidak punya pagar. Mungkin itu sebabnya rumah ini terbengkalai. Wajah pria itu langsung muram. Keesokan harinya, gerbang dan pagar tiba-tiba muncul di luar rumah.
Sebelum gadis itu sempat bicara, pria itu berkata dengan pasrah. Sudah ada dari dulu, kau saja yang tidak memperhatikan kemarin. Gadis itu terdiam, ia belum mengatakan apa-apa, tapi kenapa rumah ini terasa kosong? Terlihat sepi, mata pria itu tampak panik. Entah karena ia perfeksionis atau tidak. Keesokan harinya banyak tanaman muncul di halaman. Tanah pun dilapisi batu bata. Benar, sudah ada dari kemarin. Melihat gadis kecil itu yang gembira, senyum terukir di wajah pria itu. Seakan kesibukannya selama 2 hari ini memberinya makna kehidupan. Tapi, paman, tempat ini. Sebelum gadis itu selesai bicara, pria itu cepat-cepat menutup mulutnya. Jangan lanjutkan. Itu tidak sopan. Setelah itu, pria itu menyiapkan bak mandi dan memandikan gadis kecil itu hingga bersih. Lalu, ia memakaikannya baju baru. Melihat gadis kecil itu melompat kegirangan, hati pria itu mulai merasa puas. Ia tersenyum lagi. Mungkin hidup sederhana seperti ini juga tidak buruk. Namun, di luar rumah saat itu, tiba-tiba muncul 2 orang misterius. Tak lama kemudian, berita tentang rumah mewah yang tiba-tiba muncul di pinggiran kota tersebar luas di dalam kota. Semua orang merasa takjub, bahkan bupati pun tertarik dengan hal ini, dan langsung pergi ke pinggiran kota bersama anak buahnya malam itu juga. Semakin mereka masuk ke dalam, mereka benar-benar melihat rumah mewah yang dikabarkan itu. Mereka semua tidak percaya dengan mata kepala sendiri. Beberapa orang bahkan mulai berlutut dan memohon ampun, seolah-olah tempat itu adalah kediaman dewa atau hantu. Setelah menenangkan diri, bupati memutuskan untuk masuk dan menyelidiki. Namun, sebelum ia sempat bicara, tiba-tiba terdengar aura mengancam seperti binatang buas dari belakangnya. Bupati segera berbalik untuk melihat. Namun, yang dilihatnya hanyalah seorang pria biasa. Pria itu menatap dingin para tamu tak diundang tersebut. Aku tidak ingat pernah mengundang tamu. Bupati menyadari bahwa pria itu mungkin pemilik tempat tersebut. Maka, ia menekan rasa takutnya dan berkata, "Aku adalah bupati di daerah ini. Siapa yang mengizinkanmu membangun rumah di sini? Seluruh tanah di bawah langit adalah milik raja. Membangun rumah mewah tanpa izin pembangunan akan dikenakan pembongkaran dan hukuman." Pria itu terlihat tidak sabar. "Kalau begitu, berikan saja aku izinnya." Setelah mengatakan itu, ia melemparkan kelinci di tangannya ke arah bupati. Bupati langsung menjadi marah besar. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pria itu. Karena tidak ingin mengganggu Hua kecil yang sedang tidur, pria itu tidak melawan, dan memutuskan untuk mengikuti mereka sambil mengamati situasi. Namun, belum jauh mereka berjalan, pria itu tiba-tiba berhenti. Melihat itu, pengawal di belakangnya memaki, "Kau mau melawan?" "Ya." Namun, sebelum ia selesai bicara, sebuah senjata rahasia menembus tenggorokannya. Kemudian, hujan panah menghujani mereka. Puluhan prajurit langsung tewas seketika. Lalu, seorang pria besar yang terlihat kejam berjalan keluar. "Nyalimu besar juga." "Ya, berani sekali kau keluar berkeliaran." Bupati mengenali pria besar itu, dan matanya langsung dipenuhi ketakutan. Ternyata, dia adalah Zhang Bosan, pemimpin perampok terkenal di daerah itu. Ilmu bela dirinya sangat tinggi. Penduduk di sekitarnya sangat menderita karena ulahnya. Bupati telah berusaha menangkapnya selama bertahun-tahun, tetapi gagal. Karena marah, ia membantai seluruh keluarganya. Hal ini membuat Zhang Bosan menyimpan dendam. Namun, yang tidak disangka oleh Bupati adalah, peristiwa itu sudah terjadi setengah tahun yang lalu. Dia masih menunggunya di luar kota. Bupati melirik pria yang linglung itu. Orang ini pasti tidak bisa membantu. Melarikan diri sendirian sangat sulit. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus pamungkas. "Kakak, aku salah. Kumohon, ampuni aku." Tanpa diduga, Zhang Bosan tiba-tiba meninju dadanya, lalu tertawa terbahak-bahak. "Aku sudah menunggu selama 6 bulan. Yang kuinginkan hanyalah kata-kata ini. Tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu tahu bahwa hidup lebih menyakitkan daripada mati." Setelah mengatakan itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyeretnya pergi. Namun, pria yang biasanya diam itu, tiba-tiba berbicara dan menghentikan para perampok. "Apa rencanamu dengan orang itu?" Kata-kata ini membuat wajah Zhang Bosan muram. "Aku akan terus menyiksanya, sampai dia tidak bisa lagi berbicara." "Jadi, apa yang akan kau lakukan?" Mendengar itu, pria itu terdiam beberapa saat. Setelah mengingat jumlah musuh di dalam hatinya, dia berbicara kepada Bupati, "Aku bisa menyelamatkanmu, tapi kau harus menyetujuiku satu syarat. Jangan pernah menyinggung perkebunanku lagi." Kata-kata ini seperti memberikan secercah harapan bagi Bupati. "Jika kau benar-benar bisa menyelamatkanku, aku akan menyetujui syarat apapun." Namun, sebelum selesai berbicara, dia ditendang hingga terjatuh. Kemudian, seorang perampok keluar dari kerumunan. "Kau terlalu sombong." Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedangnya ke arah pria itu, dengan senyum jahat di wajahnya. Tetapi pria itu hanya mengangkat tangannya, dan menghentakkan perampok itu beberapa meter jauhnya. Adegan ini hampir membuat semua orang tercengang.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang kedua di kelompok perampok itu bisa dikalahkan dalam sekejap. Zhang Bosan pun termenung. Dia menyadari bahwa pria ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Namun, saat ini dia sendirian. Dan dia sendiri adalah seorang veteran perang. Yang perlu dia lakukan hanyalah membunuhnya dalam satu serangan. Dengan perintah dari Zhang Bosan, lusinan perampok menyerbu pria itu. Tapi Zhang Bosan tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam sekejap, pria itu telah mengalahkan semua perampok. Gerakannya seperti hantu, terlalu cepat untuk diikuti mata telanjang. Jadi Zhang Bosan tidak melihat bagaimana dia melakukannya. Apakah orang ini benar-benar manusia? Naluri bertahan hidupnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia melangkah lebih jauh, dia akan langsung mati. Jadi Zhang Bosan segera melarikan diri, tanpa niat untuk membalas dendam anak buahnya. Tapi yang tidak dia duga adalah, pria itu tiba-tiba muncul di sampingnya, dan membanting kepalanya ke tanah. Tidak lama kemudian, Bupati dan Zhang Bosan digantung di pohon oleh pria itu. Dia berkata dengan dingin kepada Bupati, "Kesepakatan kita sudah selesai. Jika kau menyinggung perkebunanku lagi, kau tahu konsekuensinya." Bupati ketakutan dan mengangguk dengan panik. Melihat penampilannya yang menyedihkan, pria itu tiba-tiba teringat perkataan Xiao Hua, "Orang-orang akan takut." Saat berbicara dengan orang lain, cobalah untuk tersenyum. Jika kamu tetap tanpa ekspresi seperti ini, pria itu pun memaksakan senyum. "Kau mengerti saja sudah cukup. Ingat, rahasiakan urusanku, ya." Saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Xian Jin. Orang ini pasti iblis. Aku tidak boleh memprovokasinya. Kabar tentang pemusnahan kelompok bandit itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Pria itu membawa Xiao Hua ke pasar, mencium aroma makanan lezat yang melayang di udara. Wajah Xiao Hua menunjukkan ekspresi penuh harap. Pria itu merogoh sakunya yang kosong. Ia baru menyadari bahwa membesarkan seorang anak membutuhkan uang. Ia memikirkan saat ia sendiri. Jika mengantuk, ia bisa tidur di mana saja. Jika lapar, ia bisa berburu. Sekarang hidupnya tiba-tiba membutuhkan uang. Membuatnya sedikit bingung. Dalam perjalanan pulang, pria itu terus memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Namun, Xiao Hua malah berjongkok dan menggali tanah. Ternyata ia tertarik pada bunga liar di pinggir jalan, dan ingin membawanya pulang untuk ditanam. Namun, saat ia mencabut bunga liar itu hingga ke akarnya, sebuah kantong kain ikut tercabut. Saat ia hendak membukanya, tiba-tiba sesosok bayangan melompat dari hutan di dekatnya. Pisau di tangannya langsung mengarah ke Xiao Hua. Di saat genting ini, pria itu menangkap pergelangan tangannya. Lalu dengan kuat ia melemparkannya ke udara. Orang itu terbanting keras ke tanah dan pingsan. Xiao Hua ketakutan melihat kejadian itu, dan langsung pingsan. Pria itu menggendong Xiao Hua yang hampir jatuh, sambil memikirkan cara untuk menangani orang ini. Jika ia mengincar Xiao Hua, ia seharusnya menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, sepertinya ia hanya ingin mengusir Xiao Hua. Mungkinkah ada sesuatu di dalam kantong itu? Dengan rasa penasaran, pria itu membuka kantong kain tersebut. Tiba-tiba cahaya keemasan menyinari wajahnya. Sudut bibir pria itu membentuk senyuman licik. Ternyata seorang pencuri. Aku sedang bingung bagaimana cara menghasilkan uang. Sepertinya orang ini berguna. Larut malam, pencuri itu akhirnya sadar. Saat ia melihat sekeliling dengan gelisah, pria itu tiba-tiba masuk. Tatapan pria itu membuat pencuri tersebut merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah ada aura membunuh yang tak terjelaskan. Pria itu tiba-tiba duduk di sebelahnya. "Seharusnya kau mati oleh pedangku. Tapi kau masih hidup. Kau tahu kenapa?" Pencuri itu bingung dengan pertanyaan tersebut, dan tidak tahu harus menjawab apa. Melihat itu, pria tersebut melanjutkan. "Menurutmu, berapa harga nyawamu?" "Setidaknya 1 juta tael, kan?" Wajah pria itu menunjukkan senyuman. "Kalau begitu, nyawamu seharga 1 juta tael. Ditambah 1 juta tael karena kau mencoba membunuh Xiao Hua. Totalnya 5 juta tael. Jika kau masih ingin hidup, serahkan uang itu." Melihat tatapan mata pria itu yang penuh niat membunuh, si pencuri tidak berani membantah. Ia segera berlutut di hadapan pria itu. "Saya akan memberikan uangnya setelah saya mendapatkannya. Jadi tolong ampuni hidupku. Saya bersedia melakukan apa saja." Dan begitulah, si pencuri menjadi budak yang bekerja di rumah itu. Meskipun demikian, ia masih diam-diam mencari kesempatan untuk menemukan harta karun yang diambil pria itu. Patung Buddha emas yang ia curi dari rumah bangsawan dengan mempertaruhkan nyawanya. Akhirnya, seminggu kemudian, hari ini, ia menemukan tempat pria itu menyembunyikan harta karun tersebut. Selanjutnya, ia hanya perlu mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tapi ia tidak tahu bahwa semua ini sudah direncanakan oleh pria itu. Sejak hari itu, pencuri tersebut bekerja dengan sangat giat agar pria itu lengah dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Akhirnya, 3 hari kemudian, ia melihat kesempatannya. Pria itu membawa Xiao Hua untuk memancing. Sebelum pergi, ia tidak lupa mengingatkan si pencuri. "Jika kau mencoba melarikan diri, utangmu akan berlipat ganda." Si pencuri menyetujuinya dengan patuh. Tapi dalam hatinya ia sangat gembira.
Setelah membawa Xiao Hua ke sungai, pria itu membuat formasi di sampingnya, yang dapat menyembunyikan keberadaannya. Aku ada urusan, tunggu aku di sini, jangan keluar dari lingkaran ini. Setelah mendapatkan jawaban dari Xiao Hua, pria itu menghilang. Sementara itu, di pasar gelap di kota, ini adalah patung Buddha emas yang tak ternilai harganya, tapi sekarang dicuri tepat di bawah hidung pangeran, dan pencurinya kabur ke Kabupaten Hulan yang jaraknya ribuan mil. Ini membuat pangeran sangat marah. Dia segera memerintahkan agar patung itu ditemukan dalam 7 hari. Jika tidak, seluruh keluarga Bupati akan dihukum mati dan diarak keliling kota. Bupati, yang baru saja menjadi pahlawan karena menangkap perampok, hampir saja putus asa saat mendengar hal ini. Tapi saat ia kebingungan, pria itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Aku punya usulan, mungkin kita bisa bekerja sama. Sementara itu, si pencuri sudah berada di pasar gelap. Ia menjual patung Buddha seharga 2 juta tael emas. Tapi saat mereka sedang bertukar barang, seorang anak buah tiba-tiba masuk. Gawat, petugas pemerintah mengepung tempat ini. Keduanya terkejut mendengarnya. Si pencurilah yang pertama bereaksi. Ia segera mengambil emas dan melompat dari jendela. Pada saat yang sama, Bupati masuk bersama para petugasnya. Mereka segera menangkap semua orang yang tersisa. Saat melihat patung Buddha, ia sangat terkejut. Patung Buddha benar-benar ada di sini. Bagaimana dia bisa tahu? Sementara itu, si pencuri sudah melarikan diri puluhan mil dengan membawa emas. Saat ia membayangkan hidup kaya raya, pria itu tiba-tiba muncul di sampingnya. Kenapa lama sekali? Zhang San, aku sudah menunggumu sejak tadi. Si pencuri bingung. Dia tahu jika jatuh ke tangan pria ini, hidupnya takkan pernah tenang. Maka ia nekat melompat ke arah tebing. Saat ia berpikir untuk melarikan diri dengan ilmu meringankannya setelah mendarat, pria itu tiba-tiba menangkap pergelangan kakinya. Kenapa ceroboh sekali, bajumu sampai robek. Begitu pria itu melepaskannya, Zhang San kembali berlari seperti orang gila. Tapi kemanapun ia bersembunyi, pria itu dapat menemukannya dengan mudah. Akhirnya, karena kehabisan tenaga, ia hanya bisa terbaring tak berdaya di tanah, pasrah pada pria itu. Sesuai perjanjian kita sebelumnya, hukuman karena kau melarikan diri adalah utangmu berlipat ganda. Selain 2 juta tael di sini, total utangmu padaku 8 juta tael. Mendengar angka itu, Zhang San benar-benar marah. Ia melayangkan tinjunya ke arah pria itu. Namun tak lama kemudian, teriakan kesakitannya terdengar di lembah. Begitulah, Zhang San sekali lagi menjadi budak pria itu. Ia mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan. Akhirnya, ia menyerah dan mulai bekerja keras untuk membayar utangnya. Suatu hari, saat ia berbelanja seperti biasa, ia tiba-tiba menyadari Xiao Hua diam-diam mengikutinya. Zhang San merasa sedikit kesal, dan menyuruhnya pulang. Kalau terjadi sesuatu, pria itu pasti tidak akan melepaskanku. Tetapi melihat ekspresi sedih Xiao Hua, dan mengingat sering ada binatang buas di sekitar, membiarkannya pulang sendirian memang agak berbahaya. Mau tak mau, ia mengalah. Baiklah, ikutlah denganku. Tak lama kemudian, Zhang San membawa Xiao Hua ke pasar. Namun, ia merasakan firasat buruk. Kemanapun ia pergi, ada banyak preman. Apa karena orang yang mengendalikan pasar gelap ditangkap? Jadi tempat ini lebih kacau dari biasanya? Tunggu, jangan-jangan mereka mengincarku? Saat Zhang San menyangkal kemungkinan itu, tiba-tiba sebuah tangan besar menarik Xiao Hua. Saat ia tersadar, pria besar itu sudah membawa Xiao Hua lari beberapa meter. Zhang San sangat ketakutan, dan segera mengejarnya. Jika terjadi sesuatu pada Xiao Hua, aku mungkin juga tidak akan hidup sampai besok. Tapi ia segera menyadari ada yang tidak beres. Pria besar itu sepertinya tidak melarikan diri, melainkan memancingnya ke suatu tempat. Apakah ini jebakan? Dugaannya segera terbukti. Ketika mereka sampai di hutan lebat, pria besar di depan tiba-tiba berhenti. Kemudian, puluhan pria berpakaian hitam muncul di sekitar mereka. Sebelum Zhang San sempat bereaksi, seseorang tiba-tiba muncul dari belakang. Wen Jiu. Ia meninju Zhang San hingga terjatuh. Lalu, mereka mengeroyok dan memukuli keduanya. Meskipun demikian, Zhang San terus melindungi Xiao Hua di bawahnya. Pria yang menunggu Zhang San kembali mulai khawatir. Ia curiga sesuatu telah terjadi pada mereka. Karena itu, ia memutuskan untuk mencari mereka. Setelah dipukuli habis-habisan oleh para preman, Zhang San kini penuh luka. Ia melirik Xiao Hua yang terbaring di tanah. Dan entah kenapa teringat adik perempuannya. Orang tua mereka meninggal sejak mereka kecil. Dan untuk menghidupi adiknya, Zhang San terpaksa mencuri. Suatu hari, Zhang San mencuri gaun cantik, yang sangat disukai adiknya. Tetapi Zhang San memberitahunya, bahwa gaun itu dicuri dari seorang pedagang keliling, yang terlihat berbahaya. Jadi, ia melarang adiknya memakai gaun itu selama 2 bulan. Namun, sejak hari itu, adiknya tidak pernah kembali. Zhang San mencari ke seluruh penjuru kota, dan akhirnya menemukan adiknya di sebuah gang gelap. Namun, adiknya sudah tidak bernapas. Zhang San menangis sambil memeluk adiknya.
terus bertanya mengapa adiknya memakai gaun itu. Sejak hari itu, ia tidak lagi menyukai anak-anak, karena mereka tidak penurut. Salah satu preman kemudian merebut Xiao Hua, dan membentak Zhang San, "Berani-beraninya kau mengkhianati bos kami," sampai ia dipenggal di depan umum. Sebagai balasannya, kami akan melakukan hal yang lebih kejam. Melihat Xiao Hua direbut, Zhang San mengerahkan sisa tenaganya untuk meraih preman itu. Dia hanya anak kecil, kalau berani, hadapi aku. Belum selesai bicara, preman itu menginjak wajahnya. Xiao Hua panik, dan langsung menggigit lengan preman itu. Karena kesakitan, preman itu melempar Xiao Hua ke tanah. Namun, ia bangkit dengan gemetar, dan berdiri di depan Zhang San. Zhang San tertegun. "Apa yang kau lakukan?" Melihat itu, preman itu menghunus pedangnya. "Kalau kau ingin mati, kan ku bantu." Zhang San berteriak seperti orang gila. "Lari, pergi, kau akan mati." Xiao Hua seolah tidak mendengar, dan tetap berdiri teguh di depannya. Suara Zhang San melemah. "Kumohon, turuti aku. Kenapa kau tidak mau menurut? Kau juga akan mati." Xiao Hua berteriak. "Aku tidak akan pergi. Kalau aku pergi, paman akan sendirian." Preman itu mengayunkan pedangnya ke arah Xiao Hua. "Mati kau."